di gambaran, tapi nggak ada salahnya saya ringkas dan saya akan jelaskan di harus nanti bagaimana penyesuaiannya ya. Nah, jadi ini agent onboarding new process, jadi new fast start ya. Nah, kedepannya kita nggak ada lagi nama istilahnya fast start, oke? Dan kedepannya kita akan lebih canggih, lebih simple ya, karena kita akan memanfaatkan teknologi. Nah, oleh sebab itu teman-teman yang di sini yang tanda kutip gaptek, tahu gaptek? Gagap teknologi ya udah nggak zamannya ya. Nah, kalau zaman sekarang masih gagap teknologi, Anda akan kelibas teman-teman ya. Karena semua sekarang udah cepat, betul nggak? Mau dari apa-apa semua pakai teknologi, semua pakai smartphone, semua pakai tablet ya. Bahkan laptop pun udah mulai jarang dipakai, betul nggak? Ya kan? Semua bisa dikerjakan dari handphone ya. Anda mau pesen makanan, mau pesen taksi, ya kan, mau cari barang apapun semua pakai aplikasi teman-teman, ya kan? Hari ini kalau saya mau belanja pun sudah pakai apa? Aplikasi. Jadi ke mall cuma lihat barangnya apa, oh tahu harganya, saya cek teman-teman ya, cek di aplikasi harganya berapa. Ternyata lebih murah di toko online daripada yang di mall teman-teman ya. Nah, oleh sebab itu kita sekarang harus mulai tentang teknologi. Nah teman-teman, jadi nggak ada lagi istilah fast start abis ini. Ya kalau dulu kita mau ikut jadi agent baru, kita rekrut agent atau kita sebagai agent. Di sini ada agent baru? Ada ya. Nah dulu harus ikut fast start, sekarang nggak pakai istilah fast start, namanya beda. Ya ada dua training yang namanya My First Journey, yang kedua My First Kiss. Nah, yang sisi kiri ini My First Journey teman-teman, ini trainingnya dilakukan secara online dan secara tatap muka, bisa milih, atau secara tatap muka di kelas. Ya, nah karena kita ingin cepat, betul nggak? Anda ingin cepat kan ya? Ya, masa mau yang lama-lama? Enggak kan? Pengen cepat-cepat bisa sukses dapat duit, ya kan? Nah, kita memutuskan di Harvest nggak ada lagi tatap muka. Kita semua mau pakai apa? Online. Nah, karena kita mau pakai online, teman-teman, mulai sekarang di Harvest semua perekrutan harus pakai namanya Proofforce. Tidak lagi admin menerima pakai aplikasi, ya. Terlalu lama, teman-teman, ya. Ya, harus pakai Proofforce. Nah, apa itu Proofforce? Proofforce itu aplikasi yang luar biasa canggihnya, yang Prudential punya, dan bisa di-download dari App Store. Apa? Kalau Android namanya apa? iOS. Play Store, ya. Play Store. Soalnya saya pakai iPhone, ya. Nah, bisa itu di-download dari Play Store atau App Store, ya. Anda download, ada aplikasi namanya Proofforce, teman-teman, ya. Nah, di Proofforce itu canggih sekali. Anda mau dapat nasabah, closing nasabah, bisa formulirnya pakai Proofforce. Anda rekrut agent juga bisa pakai Proofforce. Anda bisa memantau bisnis Anda, perkembangan Anda, perkembangan bisnis Anda juga pakai apa? Proofforce. Nah, jadi nggak ada yang ceritanya, Pak, saya anti teknologi. Mau nggak bisa. Ya, kita semua mau nggak mau sekarang pakai Proofforce. Siapa yang di sini sudah pakai Proofforce? Enggak, sudah punya aplikasinya di Proofforce-nya, di smartphone-nya. Nah, yang belum angkat tangan, download. Oke, saya kasih waktu download sekarang. Ayo, buka, ya, buka itunya, smartphone-nya, ya, dikeluarkan, ya. Orang Indonesia itu nggak dituntun, teman-teman. Saya yakin nggak dilakukan, ya. Dikeluarkan, ya, oke, dinyalakan. Ya, jangan pelit-pelit, ya, nggak habisin kuota loh teman-teman, ya. Kalau yang Pak kuotanya kebetulan habis, tethering atau pakai ini wifi-nya kantor, yang ketawa kelihatan nih kuotanya habis nih, ya. Wah, ini memalukan, agent Indonesia kehabisan kuota. Oke, sudah. Nah, masuk ke store yang tadi, ya, Play Store atau App Store. Ketik Proofforce. Proofforce ini tulisannya, ya, PRU4C. Nah, ini udah, ya, saya tuntun sampai ejaannya, teman-teman, ya. Proofforce, ya. Oke, Proofforce. Sudah? Muncul nggak? Muncul, ya. Di download. Nah, download ya. Bisa. Nah, muncul ya. Oke, syukurlah. Muncul? Sudah?
Sudah. Pak Yohanes sudah? Enggak. Oh, puji Tuhan, Pak Yohanes sudah. Kalau Pak Yohanes sudah, semua aman berarti ya. Oke, nah, teman-teman ada download aja. Ya kita nggak akan bahas ini cara penggunaannya bagaimana, kan terlalu panjang sekali ya. Tapi yang penting ada download ya, ada download. Nah, teman-teman, sekarang calon yang download Proofforce ini nggak cuma perekrutnya, si calon agen juga harus download. Karena kalau calon agent nggak download, nanti nggak bisa submit aplikasi agentnya, nggak bisa diproses, ya. Oke, jadi prosesnya seperti ini teman-teman, ya. My First Journey ini itu trainingnya nanti waktu Anda masuk ke Proofforce, ya. Waktu Anda masukin si perekrut nih, misalkan saya rekrut Pak Adi, ya, saya rekrut Pak Adi ini calon agen saya. Saya pertama kali saya buka Proofforce saya masukin dulu ya, perekrut nih. Saya buka Proofforce dulu, saya nyalakan aplikasi saya Proofforce saya nyalakan, oke. Kemudian setelah saya buka, saya masukin datanya si Pak Adi, ya. Datanya seperti ini. Nah ini, mungkin nggak kelihatan ya, tapi saya bacakan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan lah ya, pokoknya Anda selama bisa baca pasti bisa jawab ini ya. Nama, nomor KTP kayak gitu-gitu ya, dan seperti tanggal lahir ya, kemudian ada emailnya, telepon selulernya si calon agen, si Pak Adi ini. Oke, saya masukin, saya kemudian perekrut. Nah setelah itu Pak Adi, saya suruh download Proofforce juga. Kalau Pak Adi lagi kehabisan kuota gitu ya, ya udah saya log out, ya log out kayak Facebook aja gitu kan ya. Saya log out, terus saya login lagi dengan Proofforce-nya Pak Adi. Tapi saya harus buat dulu. Saya buat dulu buat Proofforce yang baru. Pak Adi harus buat Proofforce dulu, bukan saya buat. Pak Adi yang buat Proofforce, tapi pinjam handphone saya, istilahnya begitu ya. Karena saya sudah log out kan, saya log out, Pak Adi buat ID yang baru. Nanti setelah itu Pak Adi baru login. Nah, waktu Pak Adi login, nanti Pak Adi akan mulai ikut training MFJ. Jadi di Proofforce ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Nah, Anda sebagai perekrut bantu, ya, bantu jawabin, nah, istilahnya begitu ya. Jangan pelit-pelit ya. Nah, saya nggak mau bantu, jangan ya. Ini ya, kalau boleh dikatakan ini formalitas loh, seperti itu ya. Anda bantu jawabin dalam waktu 5 menit selesai teman. Serius, itu cuma 20 pertanyaan, simpel-simpel aja pertanyaannya ya. Pertanyaannya sederhana, Anda pasti bisa jawab ya. Nah setelah Anda jawab, trainingnya selesai, isi, kemudian nanti akan muncul data-data ya, data-data seperti ini, data-data yang ini pertanyaannya seperti ini ya. Jadi nanti akan ada bacaan-bacaan yang harus di next gitu ya, dilanjutkan itu. Anda baca-baca aja, ada pertanyaan-pertanyaannya, nanti keluar dijawab 100 dah. Nah ini dalam waktu 5 menit Proofforce. Tapi kalau Anda tetap buka lama, Anda harus tunggu hari yang berbeda, betul nggak? Jadi ngapain harus tunggu yang hari yang berbeda kalau bisa diselesaikan dalam waktu 5 menit, kan begitu kan istilahnya kan? Makanya kita pakai Proofforce sekarang ya, nggak ada lagi pakai paper. Oke? Nah nanti setelah itu lulus ya, Anda tinggal isi si Pak Adi, si calon agennya, si Pak Adinya isi ya, Pak Adi isi namanya lah, biodatanya dan sebagainya, isi lanjut ya. Nanti saat Pak Adi lanjut, nanti Pak Adi akan milih jadwal AAJI, muncul nanti ya, mau AAJI di mana, kemudian dia mau tanggal berapa, Pak Adi yang tentukan. Kemudian bisa pilih jadwal MFC. MFC itu My First Case ya, dan ini training ini. Nah oke, training ini bisa pilih. Anda pilih aja, udah pilih aja. Wis terserah mau milih tanggal berapa, terserah. Ya kenapa terserah, nanti saya jelaskan. Pokoknya Anda pilih aja ya. Setelah itu nanti ada tanda tangan, di tanda tangan aja ya. Tanda tangannya di smartphone-nya ya. Seperti itu, pakai jari nggak apa-apa, harus pakai stylus ya. Nah selesai, oke. Nanti si agennya akan terima konfirmasi ya, akan terima konfirmasi bahwa dia sudah selesai semua ya. Nah ini tuntutan tangannya, tuntutan tangan.
muncul konfirmasi bahwa dia sudah sudah AAJI. Nanti kalau sudah AAJI akan muncul konfirmasi. Kalau sudah menghadiri MFC akan muncul konfirmasi. Ya, notifikasi seperti ini. Notifikasi, ya. Nah, kalau ini semua, pokoknya ini semua dilakukan di Proofos, ya. Kalau ini sudah selesai semua dilakukan, selesai teman. Ya, selesai. Si agennya nanti ikut ujian AAJI. Saya ulangi ya, sini kan dia udah milih jadwal AAJI, sudah milih jadwal AAJI, sudah milih jadwal MFC. Oke? Nah, AAJI-nya nggak mungkin di hari yang sama, pasti di hari yang berbeda kan? Singkat cerita, kalau dia setelah ikut AAJI, pasti akan muncul notifikasi. Nah, setelah dia muncul notifikasinya secara formalitas, baru dia bisa ikut MFC, kan begitu kan ya? Oke. Nanti setelah ikut MFC akan muncul notifikasi lagi. Selesai, nah prosesnya selesai. Ya, si rekruternya juga akan terima notifikasi dan si rekruter harus memberikan konfirmasi bahwa oh iya betul agent saya ikut MFC. Oke, ini secara administrasi. Nah, tapi tadi prakteknya dihapus begini teman-teman. Ya, tolong perhatikan. Pokoknya kita sebagai rekruter dan secara agen hanya cukup sampai di sini. Ini terserah mau milih jadwal yang betul-betul bisa, karena ini nggak boleh batal. Terus ini terserah mau milih jadwal apa. Yang pasti ini setelah tanggal ini. Nah mungkin ini sebelum ini, ya. Yang ingat MFC harus setelah AAJI, ya. Tapi terserah Anda mau milih tanggal berapa terserah. Nah nanti kita di Harvest akan ada jadwal MFC bareng. Ya, setiap bulan pasti ada jadwal MFC, itu training GL. Ya, ada training GL. Nah, Anda bisa kirim agent Anda ikut training GL di sini. Oke. Lupa kalau jadwal yang dipilih sama agennya dengan jadwal training GL-nya harus nggak sama, bagaimana? Nggak apa-apa, nggak usah bingung. Ya, yang penting Anda ikutkan dulu kan tujuannya supaya pinter agentnya ini. Nah, nanti di training GL ini kita akan ajarkan tentang produk, kita akan ajarkan tentang macam-macam. Oke. Nah, intinya adalah jadwal MFC-nya yang dipilih di Proofos tidak harus sama dengan jadwal GL-nya Harvest, tidak harus. Ya, yang penting Anda ikutkan jadwal training GL-nya harus ada jadwal tanggal berapa, Anda ikutkan aja aja. Ya, izin Anda maksudnya. Oke, paham teman-teman ya? Nah, tapi yang mau saya tekankan adalah mulai sekarang kita semua pakai apa? Proofos. Ya, tidak ada lagi pakai paper, semua pakai Proofos. Ya, jadi kedepannya teman-teman, saya lihat trennya ini kita semua akan pakai digital. Yang semua akan pakai paperless. Jadi harus mulai akrab dengan namanya teknologi. Ya. Setuju teman-teman ya? Tua muda semua pakai teknologi. Ya, nggak ada istilahnya praktek. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Ya? Kalau misalkan yang merekrut yang mengisi di pokoknya atau bisa leadernya. Jadi ada tanda si perekrutnya kan ya? Nggak ada, perekrut saja. Berarti nggak bisa diwakili sama leadernya? Ya, leadernya ada, leadernya ada. Bisa. Bisa, leadernya tenang. Enggak, maksudnya leader yang ngisiin bisa. Nah, maksudnya seperti ini contohnya, ini kan agent baru. Iya. Ini agent perekrutnya. Apa? Ada beberapa leadernya. Terus saya. Iya. Apakah harus perekrutnya yang membantu? Karena kan itu juga yang perekrutnya juga agent baru juga kan masalahnya itu. Atau bisa pakai Proofosnya leader yang pertama kali membantu. Oh, harus pakai Proofosnya perekrutnya. Proofosnya perekrutnya. Ya, cuman kalau membantu begini ya bisa-bisa aja. Jadi handphonenya harus pakai handphone. Iya. Oh, handphone terserah mau pakai handphone siapa. Yang penting loginnya, yang pakai loginnya perekrut. Ya, jadi kalau misalkan si perekrutnya pun kuotanya habis gitu ya, pakai handphonenya pelidernya nggak apa-apa. Ya. Nah, kayak gitu. Jelas ya teman-teman ya? Oke, memang kalau kita nggak praktek nggak afdol. Makanya harus cepat apa? Rekrut gitu teman-teman ya. Biar tahu prakteknya. Ya. Karena kalau teori-teori kadang-kadang kelihatannya gampang ya, prakteknya banyak. Baru ketemu kendalanya. Oke, cukup jelas belum? Yang lain mungkin mau tanya? Pak Yohanes? Oh ya. Hari itu juga, nggak bisa berubah. Ya, nggak bisa berubah.
harus sudah fix. Nanti ada konfirmasi pasti ada pemberitahuan dari Prudential. Yang lain? Cukup jelas teman-teman? Oke, sudah jelas ya? Gak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, hari ini saya akan sharing tentang satu topik teman-teman ya. Satu topik yang habis ini akan, nah topik ini gini. Oke, saya akan mulai dengan satu fenomena gunung es. Ya, Surabaya panas kena gunung es enak sejuk dong ya. Oke teman-teman, jadi gini, hari ini saya akan sharing tentang suatu sistem yang akan kita patenkan di Harvest, ya, yang akan kita patenkan di Harvest yang jadi guidance kita supaya kita bisa sukses di Prudential. Ya, jadi kalau Anda jalankan sistem ini, saya jamin pasti Anda sukses. Ya, dan sistem ini sudah hasil dari pengamatan saya lihat pengamatan saya terhadap orang-orang yang berhasil di bisnis ini. Oke, nah saya akan mulai dulu dengan fenomena gunung es. Apa sih fenomena gunung es? Teman-teman, Anda pernah tahu nggak film Titanic? Tahu ya? Nah, film Titanic itu kan ceritanya si kapalnya Titanic itu akhirnya karam, betul nggak? Nah, karam karena nabrak apa? Gunung es. Nah, teman-teman, ternyata gunung es itu yang mengkaramkan Titanic itu, ya. Gunung esnya kelihatannya mungkin segini, teman-teman. Tapi ternyata gunung es itu yang kelihatan di permukaan itu hanya sebagian kecil dari total gunung itu sendiri. Ya, jadi kalau ini dibesarkan, bukan dibesarkan, dikecilkan ya, jadinya begini. Lah, Anda bayangkan, terus ini kalau ada kapal, dia nabrak, walaupun kapalnya gede, pasti kapalnya kalah. Itu makanya Titanic bisa karam, teman-teman ya. Nah, teman-teman, apa sih fenomena gunung es? Nah, fenomena ini seringkali dipakai dalam dunia manajemen, ya, dalam dunia psikologi. Teori ini banyak dipakai dalam berbagai bidang disiplin ilmu, oke? Menggambarkan bahwa apa yang tampak di permukaan, ya, itu sebetulnya adalah hasil dari yang tidak tampak dari permukaan, oke? Nah, contoh misalnya, seringkali kita waktu di Prudential, kita lihat bahwa, wih, si dia ini hebat banget ya, dia sukses, dia bisa punya prestasi, dia bisa punya penghasilan yang luar biasa. Setiap tahun dia bisa promosi, kok hebat banget sih, betul nggak? Ya, nah yang kita lihat kan di sini kan, betul kan? Yang tampak. Tapi yang di dalam ini kita nggak tahu. Artinya apa? Sebetulnya kenapa orang itu bisa prestasi? Kenapa orang itu bisa punya penghasilan yang dahsyat di bisnis ini? Kenapa kok dia bisa setiap tahun promosi? Pasti itu bukan satu faktor luck, benar, bukan sesuatu yang kebetulan. Ya, ini yang harus ditanamkan. Tidak ada orang yang sukses di hidup ini yang sifatnya kebetulan. Pasti ada sesuatu yang dia lakukan yang tidak dilakukan oleh orang lain. Pasti ada sesuatu yang berbeda terhadap orang yang sukses ini yang tidak sama dengan orang yang biasa-biasa saja. Nah, yang perbedaan itu seringkali yang penting itu justru di dalamnya ini. Ya, yang ini 10%, yang 90% di sini. Apa? Nah, yang berbeda adalah kebiasaan-kebiasaannya dan pola pikirnya. Artinya begini, teman-teman. Hari ini kalau kita lihat ada dua agen sama-sama gabung di Prudential, ya, sama-sama daftar jadi agent, bahkan mungkin di leader yang sama, di kantor yang sama, jualan produk yang sama, sama-sama juga dia menemui kendala, sama-sama juga dia mungkin ditolak pada awal-awalnya, gitu ya. Sama-sama juga ada awalnya waktu presentasi juga deg-degan, ada rasa takutnya. Tapi berjalannya dengan waktu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kemudian, antara si A dan si B, hasilnya bisa jauh lagi booming. Oke? Nah, apa yang membedakan? Sekali lagi bukan keberuntungan. Yang membedakan adalah yang ini, mindset antara agent yang si A dengan si B. Nah, teman-teman, seringkali kita iri sama orang karena di sini, tapi kita lupa bahwa ada yang lupa dilakukan oleh seseorang sehingga dia bisa berhasil. Yaitu apa? Habit dan mindset. Mindset itu pola pikir, teman-teman. Ya, nah saya tidak akan bahas banyak tentang mindset, oke? Tapi saya akan singgung sedikit aja. Nah, teman-teman, ada satu quote itu kata apa ya? Kata mutiara, ya? Seperti ini. Taburlah pikiran, mindset,
mindset kita, maka kita akan mulai apa? Tindakan. Artinya begini. Apa yang kita lakukan sehari-hari itu semua dipengaruhi oleh cara berpikir kita. Ya, cara berpikir kita ini akan mempengaruhi tindakan kita. Ya, kita akan melakukan A, melakukan B, melakukan C, itu semua dipengaruhi oleh apa? Pikiran kita. Ya. Nah, kalau pikiran kita positif, maka tindakan kita juga akan apa? Positif. Kalau pikiran kita negatif, tindakan kita juga apa? Negatif. Ya. Nah, saya akan bahas ini secara lebih detail di lain kesempatan. Oke. Tapi prinsipnya bahwa semua yang kita lakukan sehari-hari itu semua bermula dari pikiran kita. Makanya hati-hati dengan pikiran kita. Pertempuran yang paling dahsyat di dunia ini bukan pertempuran fisik sebenarnya, tapi pertempuran di mana? Di pikiran. Ya, di pikiran kita. Oke. Nah, oleh sebab itu kita punya satu tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa pikiran kita ini harus benar, pikiran kita ini harus positif, pikiran kita harus sesuai dengan apa yang kita mau. Artinya apa? Kalau kita kepengen sukses, ya Anda kan pengen sukses pasti kan, nggak ada yang ingin gagal kan? Maka kita harus punya pikiran yang positif, yang selaras dengan apa yang kita mau. Ya. Tapi kalau kita mau sukses tapi pikirannya negatif, contohnya apa? Saya kepengen promosi Pak, saya kepengen dapat income yang besar. Terus tapi pikiran, tapi kayaknya susah ya bisnis Prudential ya. Nah ini nggak sesuai, nggak sejalan. Ya, ini berarti bertolak belakang dan hasilnya masih nihil. Oke? Nah kalau kita sudah pikiran negatif, kayaknya susah ya. Prudential ini kayaknya susah ya. Pasti kita waktu melakukan tindakan presentasi dan sebagainya, pasti tindakan kita setengah hati, nggak bisa all out, ragu-ragu. Oke? Nah kemudian kalau tindakan itu kita lakukan terus-menerus, ya sesuatu yang kita ulang, maka tindakan itu akan menghasilkan apa? Kebiasaan. Setuju nggak teman? Ya, jadi kebiasaan itu terbentuk karena sebuah tindakan yang terus dilakukan secara apa? Berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Oke? Contoh yang paling simpel teman. Anda tahu nggak caranya Anda kalau latihan mau bangun pagi? Itu gampang sebetulnya. Ya kalau Anda yang biasanya susah bangun pagi, mau bangun pagi, sebenarnya gampang. Anda paksa diri Anda, pasang waker, ya, jam handphone Anda kasih alarm, taruh di atas lemari yang paling susah dijangkau gitu ya. Nah, terus jam 5 Anda bunyikan. Nah, selama 1 minggu kalau Anda lakukan itu, pasti Anda nanti di minggu yang kedua, secara otomatis, walaupun alarmnya Anda matikan, pasti Anda akan bangun apa? Bangun pagi. Karena Anda lakukan berulang-ulang, betul nggak? Tapi sebaliknya kalau Anda sudah kebiasaan bangun siang selama 1 minggu, wah minggu depannya setengah mati bangun pagi, kan seperti itu, ya. Nah, jadi kalau kita lakukan sesuatu yang kita lakukan terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan, ya. Nah, kebiasaan ini teman-teman, kalau kita lakukan terus-menerus, kita punya satu kebiasaan yang kita jalani rutinitas itu berat bertahun-tahun, maka itu akan menjadi karakter kita. Ya. Karakter itu sifat, oke, menjadi sifat kita, ya, menjadi sifat kita. Kalau kita punya kebiasaan, misalkan apa? Kebiasaan kita itu jujur, ya, jujur, oke, maka itu lama-lama menjadi karakter kita, sifat kita kan jadi orang jujur, betul gak? Ya, tapi kalau kita punya kebiasaan yang tidak jujur, ya, walaupun kebiasaannya kelihatannya sepele, ya, misalkan ngungkit uang sedikit-sedikit gitu ya. Nah, itu kalau dilakukan lama-lama itu akan menjadi karakter kita yang tidak jujur, sehingga kita ketika dari yang sedikit nanti lama-lama kita jadi koruptor kakap, gitu ya, seperti itu. Oke, nah makanya kebiasaan ini lama-lama akan menjadi apa? Karakter, menjadi sifat, ya. Dan sifat kita ini nanti akan apa? Menentukan apa? Masa depan kita. Ya. Jadi kalau kita urut teman-teman, berarti masa depan kita ini bergantung sama sifat kita, betul? Sifat kita ini bergantung sama kebiasaan kita. Kebiasaan kita tergantung pada tindakan yang kita lakukan sehari-hari ini apa. Dan tindakan kita ini ditentukan oleh apa? Pikiran. Berarti pikiran kita inilah yang menentukan masa depan kita. Bukan orang lain yang menentukan diri kita, tapi pikirannya siapa? Diri kita. Ya. Nah, ternyata teman-teman dalam dunia psikologis itu yang saya baca, buku-buku yang saya baca, ternyata ada kaitannya. Ya, semua ini berkaitan. Artinya apa? Ternyata kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu juga bisa merubah pikiran kita.
Ya. Jadi kebiasaan kita yang kita rubah dengan sengaja itu lama-lama juga akan merubah cara kita berpikir. Kalau kita punya kebiasaan yang misalkan apa? Kebiasaannya katakanlah kita ini gampang untuk gini aja. Kita punya karakter pesimis. Ya, pesimis. Ya, semua mikirnya apa? Susah. Kayaknya susah lah. Bisnis asuransi itu masa depannya susah. Ya, atau saya kayaknya nggak cocok di bisnis asuransi karena saya tipikalnya. Nah, ada orang yang karakternya tipikalnya pesimis. Nah, bagaimana dia bisa karakternya ini bisa berubah? Ya berarti kebiasaannya harus apa? Harus dirubah. Ya. Dan ternyata teman-teman, ketika kebiasaan ini dirubah, ya, perhatikan baik-baik. Ketika kebiasaan berubah, kan karakternya akan berubah, betul ya? Tapi ternyata kebiasaan yang dirubah ini juga akan merubah pikiran kita, teman. Nah, ini yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat, memang semua berasal dari pikiran, tapi untuk merubah pikiran dan merubah karakter itu kuncinya di mana? Di kebiasaan. Ya, makanya hari ini saya mau berbagi dengan Anda semua untuk merubah ini semua, merubah seseorang yang dari biasa-biasa menjadi orang sukses. Itu kuncinya, titik temunya itu di habit, ya. Nah, jadi gambarnya begini. Kalau kita rubah habit kita, pikiran kita berubah, karakter kita bisa berubah, masa depan kita juga bisa apa? Berubah. Ya. Nah, itu kuncinya. Nah, sekarang makanya sekarang di Harvest kita melaunching yang disebut dengan powerful habit. Ya, powerful habit. Jadi habit yang dahsyat. Kebiasaan-kebiasaan dahsyat yang menurut saya, yang saya amati, ini loh, orang-orang sukses di bisnis prudential ini melakukan ini. Dan ada 7 habit yang mau kita lakukan, yang mau kita biasakan supaya kita bisa berhasil. Dan ini menjadi pattern, menjadi standar. Oke? Are you ready, teman-teman? Ready. Ready ya? Saya kok haus ya, Pak Adi. Nah, saya minum dulu, teman-teman. Biar ada pelumasnya. Oke. Yang pertama adalah ini. Ayo baca sama apa? Prospek. Presentasi minimal 2 prospek. Minimal, ya. 2 prospek per hari. Oke, ini habit pertama. Jadi Anda harus ingat bahwa kita minimal presentasi ke 2 prospek per hari. Mau full time, mau part time, minimal berapa? 2 prospek. 2 prospek. 2 prospek ya. Nah, berarti kalau yang part time aja 2, apalagi yang full time, harusnya bisa lebih. Oke. Nah, kenapa kok harus ini menjadi habit yang penting? Teman-teman begini. Kunci keberhasilan di bisnis ini, maksudnya di activity yang vital, yang paling kuncinya itu di presentasi. Ya, ada orang join di Prudential 5 tahun, income-nya 100 juta. Ada yang 5 tahun, income-nya juga ya bukan 100 juta, tapi 1 juta, tetap 1 juta ya. Nah, yang salah apa? Yang salah ini bukan di bisnisnya. Jadi Prudential ini ibaratnya kalau sebuah mobil, kendaraan, ya. Anda tahu kendaraan Mercy, teman-teman ya? Kendaraan Mercy, mobil sport itu kan bisa dipacu sampai kecepatan 100-200, betul Pak? Nah, tapi mobil yang sama juga bisa dipacu dengan kecepatan rendah, betul Pak? Ya kan? Anda bisa setir mobil Mercy itu dengan kecepatan 20 km per jam juga bisa, ya. Tapi sebenarnya mobil ini juga bisa dipacu sampai 200. Nah, berarti cepat atau enggak mobil ini tergantung sama siapa? Pengemudinya, ya. Padahal mobil ini punya potensi untuk sampai 200, tapi si pengemudinya cuma pacu dengan kecepatan berapa? 20. Nah, kecepatan di sini kita bicara mengenai apa? Presentasi. Ya. Artinya apa? Kalau yang presentasinya banyak, agent yang presentasinya banyak, itu seperti seorang driver yang mengendarai mobil sport dengan kecepatan tinggi.
Nah, otomatis dia akan sampai pada tujuan lebih cepat dibanding yang presentasinya jarang. Oke ya? Oke, sekarang kita coba semua saling cross check dalam hati, ya. Jujur sama diri sendiri. Kalau hari ini Anda mencapai pencapaian Anda nggak puas dengan pencapaian Anda. Pak, kok omset saya cuma segini, penjualan saya cuma segini, komisi saya kok cuma segini. Oke, sebelum Anda blame, menyalahkan kiri kanan, ya, coba Anda koreksi diri Anda, evaluasi seberapa banyak Anda melakukan kegiatan presentasi. Nah, ini dulu, ya, sebelum Anda menyalahkan kiri kanan, tuding kanan kiri. Nah, saya juga tidak bermaksud untuk menyalahkan diri Anda, tapi saya mengajak Anda untuk evaluasi, ya. Oke. Nah, saya yakin orang yang presentasinya, activity presentasinya tinggi, minimal 2 kali sehari, pasti ada progres di bisnis ini. Nggak mungkin enggak. Ya, pasti ada. Nah, makanya waktu kita BOP, selalu ilustrasinya berapa? 1 hari ketemu 2 orang. Ya, nah jadi presentasi ini bicara mengenai kecepatan. Nah, Anda perlu melakukan presentasi itu minimal 2 kali. Dan ini harus menjadi habit, ya, harus menjadi kebiasaan. Kalau Anda nggak membiasakan ini, peluang Anda untuk berhasil di bisnis ini jadi kecil, ya. Nah, jadi presentasi ini adalah kunci dari aktivitas. Begitu Anda memasangkan diri Anda presentasi setiap hari 2, yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Pasti semua aktivitas itu kan bergulir. Ya, Anda akan mulai mikir, saya harus buat daftar prospek, betul nggak? Karena Anda mau presentasi 2, Anda mau nggak mau harus mulai angkat telepon. Begitu Anda melakukan 2 kali presentasi, pasti ada namanya aktivitas follow up, pasti ada aktivitas untuk handling objection, dan pasti juga akan ada closingan, ya. Kenapa? Karena penjualan dan perekrutan selalu memiliki apa? Rasio. Jadi kalau Anda presentasi, saya jamin pasti Anda ada closingan. Nggak mungkin nggak, ya, pasti ada, nggak mungkin nggak. Dan dalam penjualan itu pasti berlaku hukum rasio, ya. Sebodoh, tanda kutip, mohon maaf, sebodoh-bodohnya si agen, tetap dia punya namanya apa? Rasio. Coba ya kita lihat sekarang. Ayo, katakanlah ada agen, dia butuh rasio 1:10. Oke? 1:10. Ya. Berarti setelah dia ketemu 10 orang baru closing 1. Betul gak? Ya. Nah, mungkin dalam 9 orang pertama dia belum ada closingan, betul gak? Tapi setelah orang ke-10 pasti dia ada closing 1. Begitu orang ke-11, 12, 13, 14, 15 dia juga nggak ada closingan. Orang ke-20 baru ada closingan. Nah, berarti orang ini juga pasti closing, betul nggak? Cuman dia butuh 10, butuh kelipatan 10, betul? Nah, sekarang saya ambil, ada agent yang lebih nemen, 1:20. Satu saat pasti closing nggak? Closing juga. Ya, cuman hanya saja dia butuh 20 orang untuk closing 1. Setiap kelipatan 20 pasti closing. Betul gak? Kalau misalkan, contoh ya, 20 ini butuh 2 minggu untuk habiskan aktivitasnya, butuh 2 minggu. Ya, berarti minggu 1 ada closing nggak? Nggak ada. Minggu kedua ada closingan? Ada closingan ya? Oke, ada closingan. Ini 10, ini 10. Betul gak? Ya. Minggu ketiga gimana? Kira-kira menurut Anda gimana? Hah? Menurut Anda gimana kira-kira kalau minggu ketiga? Dia ada closingan lagi gak kira-kira? Halo? Anda kok bingung dia aja? Sebentar. Tarik nafas dulu, ya. Tembuskan nafas. Teman-teman coba Anda pikir ya.
dia 10, betul ya? Closing 1, betul ya? Terus dia kalau dia proses 10 lagi, ada closingan nggak? Kan belum kan? Oke. Minggu keempat dia closing. Nah, di sini closing lagi, betul nggak? Berarti kan 2 minggu sekali dia closing, betul kan? Nah, berarti kan dia juga pasti rutin closing, betul kan? Betul nggak? Nah, kalau ada orang sampai nggak ada closingan berbulan-bulan, berarti kan sebetulnya orang ini nggak ada apa? Nggak ada aktivitas. Jadi seorang agent yang paling parah pun pasti dia akan ada closingan, ya. Nah, teman-teman, nah, dan kabar baiknya kalau Anda terus melakukan presentasi, lama-lama skill Anda juga pasti apa? Semakin bagus. Nggak mungkin 20 banding 1 terus, betul kan? Akan melorot jadi 15, 10, jadi 5. Ya, saya sudah punya agent banyak. Saya amati agent itu kalau sudah dia presentasinya rutin, pasti rasio closingnya pasti akan membaik terus. Dengan catatan dia tidak kendor. Ya, oke. Itu yang saya perhatikan. Nah, kalau dia aktivitasnya nggak rutin, makanya dia susah untuk closing. Nah, makanya harus jadi habit. Anda harus paksa diri Anda, untuk 1 hari ketemu bro. Harus teman. Memang susah. Awalnya harus dipaksa. Kayak tadi bangun pagi awal juga apa? Susah teman. Ya, harus dipaksa. Ya, seperti itu. Nah, jadi presentasi ini adalah kuncinya. Kalau Anda nggak melakukan presentasi, maka bisnis ini akan stuck, akan berhenti. Ya, ada orang jadi agent sudah bertahun-tahun nggak kemana-mana, ya karena simple sebenarnya. Penyakitnya cuma satu, karena apa? Ya nggak presentasi, nggak ada activity, ya nggak ada aktivitas. Oke? Jadi habit yang pertama itu apa teman-teman? 1 hari berapa orang? 2. Minimal 2 orang, ya. 2 orang. Oke. Yang kedua, habit yang kedua menggunakan apa? Agenda. Nah ini, teman-teman, banyak agen yang juga kadang-kadang dia sehari-harinya kelihatannya sibuk, tapi melakukan hal-hal yang nggak produktif. Ya, waktunya habis begitu saja. Ya, nggak efektif. Ya, kadang-kadang sehari nggak melakukan apapun. Ya, yang berarti. Nah, kenapa? Karena dia kerjanya nggak pakai agenda. Nah, kita harus punya agenda. Saya mengamati teman-teman saya yang berhasil ya, rata-rata dia punya agenda. Oke? Rata-rata punya agenda. Mungkin nggak punya agenda. Ya. Dan nggak cuma di bisnis ini, di bisnis apapun orang rata-rata pasti punya agenda. Ya. Makanya kan kalau Anda lihat orang-orang sukses, pasti dia butuh seorang apa? Sekretaris untuk ngaturin jadwalnya. Ini bukan untuk gaya-gayaan teman. Dan memang dia patut. Ya karena dia butuh agenda untuk ngatur waktunya lebih efektif. Ya. Nah, kita mau setiap hari itu bisa rutin presentasi 2, itu butuh namanya agenda. Oke, contoh misalnya. Ya. Saya di sini ya. Contoh misalnya. Kalau Anda sekarang hari Senin, ya, paling tidak Anda harus punya agenda paling tidak sampai hari Rabu. Ya, paling tidak harus mikir besok Selasa mau ngapain, Rabu mau ngapain, itu harus punya agenda. Kalau sampai Anda masih blank, Selasa nggak punya agenda, Rabu nggak punya agenda, ini bahaya. Saya jamin pasti besok Anda nggak ngapa-ngapain. Hari itu akan terlewatkan begitu saja. Ya, makanya Anda yang Senin ini harus punya agenda Selasa dan Rabu. Nah, saya pribadi ya biasanya kalau saya melihat waduh besok lusa masih ada yang kosong-kosong, ya saya pasti hari Senin begini sudah sibuk cari agenda harus ngapain. Ya, saya harus cari jadwal dengan sengaja cari loh teman-teman. Ya, makanya saya sering kali kalau ada agen sampai saya telepon, ya kadang-kadang ada agen saya telepon, misalkan Devi saya telepon, Dev, ayo lu Selasa Rabu ada nggak yang mau saya temani untuk rekrut, misalkan begitu, ya. Nah, saya lihat si Devi ini misalkan dia sudah bisa jualan tapi dia nggak bisa rekrut. Nah,
Saya pasti akan telepon si Devi, Dev, Rebu ada nggak yang mau di BOP? Saya bantu. Nah, kalau sampai saya ngomong seperti itu, berarti saya sudah tahu bahwa di Rebu ini saya lagi kosong. Makanya saya sengaja, ya. Nah, seringkali nih Elizabeth juga beberapa kali minta tolong saya untuk penuhi agennya, ya. Nah, kadang-kadang saya ngomong sama Elizabeth, sorry aku nggak bisa, betul nggak? Ya, tanya sama orang. Kenapa? Bukan saya gaya-gaya, memang saya sudah ada agenda, sudah penuh, sudah saya jadwalkan. Nah, seperti itu teman, ya. Nah, saya lihat bahwa teman-teman saya yang sukses, yang lainnya, juga mereka juga sudah punya agenda. Ya, mereka sudah punya agenda. Besok mau ngapain, besok lusa mau ngapain. Sehingga waktu-waktu ini nggak berjalan dengan sia-sia. Nah, sekarang pertanyaan, gimana Pak untuk mengisi agenda ini? Nah, Anda ikuti kaidah ini. Yang pertama, Anda harus identifikasikan batu-batu besar. Nah, maksudnya begini, ada ilustrasi seperti ini. Kalau Anda mau masukkan batu, ya, jadi kalau ada batu-batuan, ini tabung, ya, atau ya, ini tabung, ini ada batu besar, ya, kemudian ada batu sedang, ada batu kecil, kemudian ada kerikil, dan yang paling kecil adalah pasir. Kalau ini teman-teman, batu-batuan ini semua mau dimasukkan ke dalam tabung ini, prosesnya adalah yang benar dari mana? Yang besar dulu, betul nggak? Kalau Anda isi dengan pasir dulu, prosesnya Anda, urutannya Anda balik, saya jamin nanti yang besar ini nggak bisa muat, ya. Tapi kalau Anda isi dengan yang besar-besar dulu, kata Anda seperti ini, ya. Nanti yang sedang baru dimasukkan, yang sedangnya akan mencari celah untuk menempatinya. Kemudian yang kecil mulai akan masuk ke celah-celah yang lebih kecil, betul nggak? Dan yang terakhir yang kerikil-kerikil, dan celah yang paling kecil terakhir diisi oleh apa? Pasir. Nah, cara kita memanajemen waktu kita untuk mengisi agenda kita yang benar adalah kita harus dimulai dari batu yang batu besar itu apa Pak maksudnya? Oke, begini. Batu besar ini adalah aktivitas kita yang berhubungan dengan prudensial, yang khususnya bisa membantu Anda mencapai goal Anda. Misalkan apa Bang? Ya, gampangnya presentasi. Karena dari kita ngomong satu hari minimal berapa? 2. Nah, ini harus Anda isi dulu. Ya. Nah, kalau ada presentasi berikutnya pasti ada apa? Pasti ada follow up. Betul. Dan seminggu sekali kita ada acara apa? Power night. Nah, sesimpel ini aja teman. Oke? Betul lah. Berarti Anda setiap harinya, Anda kalau mau betul-betul sukses di bisnis ini, dan Anda betul-betul mau capai goal Anda, habit yang harus Anda punya setiap hari sekarang harus punya namanya agenda. Nggak bisa kerja itu cuma ngalir. Anda harus pakai agenda, besok mau ngapain, besok lusa mau ngapain, besok lusa. Nah, yang saya lihat banyak sekali agent yang fail atau agent yang nggak maksimal karena dia kerjanya nggak punya agenda, ya, nggak punya agenda. Nah, makanya Anda harus klasifikasikan dulu batu besarmu, ya. Masukkan batu besar ini dalam jadwal-jadwalmu, baru jadwalkan selanjutnya. Jadi ini teman-teman, Senin sampai Minggu ini harus diisi dulu dengan kegiatan-kegiatan yang menurut Anda bisa bantu Anda untuk mencapai goal Anda. Ya, kalau hari ini Anda sudah ambil keputusan, Pak saya gabung di Prudential, berarti saya asumsikan bahwa Anda mau berhasil di bisnis, betul Pak? Nah, Anda harus jadwalkan isi batu-batu ini dengan ini ibarat kayak tabung, ya. Jadwal Anda ini kayak tabung, itu diisi dengan kegiatan-kegiatan pro. Oke. Misalkan hari ini kalau Anda masih part time,
Ya, di sini kan ada yang part-time, pagi masih kerja. Oke, kalau Anda pagi masih kerja dan harus stay di office kerjaan Anda, dan ini saya blok sudah. Anda nggak bisa ngerjakan tuh, saya anggap begitu, ya. Lain ceritanya kalau Anda misalkan marketing bisa keluyuran ya, Anda yang tahu jadwal Anda. Tapi kalau misalkan Anda nggak bisa kemana-mana, udah di blok, ya berarti Anda harus jadwalkan dulu. Siap malamnya ini harus dijadwal dulu. Ini di blok, kemudian yang sisa-sisa ini ya Anda harus isi dulu dengan kegiatan-kegiatan pun. Nah kalau Anda sudah part-time, ini sudah diblok dulu kerja Anda di kantor, terus malamnya Anda jadwal dengan futsal, bulu tangkis, ya kan? Ya macam-macam. Dan terus durationnya nggak dapat jatah, kira-kira menurut Anda bisa berhasil? Nggak bisa. Betul nggak? Ya ini pilihan gitu. Oke? Nah saya pernah ngobrol. Nah ini sama leadernya Pak Adi, namanya Putris, ya. Saya panggilnya Cik Tris. Cik Tris waktu dia sharing sama saya. Cik Tris ini dulu sebelum dia full time di Blue Ranger, ya. Cik Tris ini AD, agency director dari Bandung. Oke? Cik Tris ini dia backgroundnya seorang finance manager di sebuah perusahaan. Berarti dia kan kerja. Judulnya adalah finance, berarti kerjanya di kantor, betul nggak? Nggak keluyuran di jalan, ya bukan marketing. Cik Tris ini dari pagi sampai sore dia pasti apa? Ngantor. Tapi begitu dia klik di Provision, ini yang luar biasa dilakukan oleh Cik Tris. Tadinya kalau dia sebelum join di Provision, jam makan siang itu dia pakai sama teman-temannya keluar cari makan. Begitu dia klik, dia merasa bahwa saya nggak mau jadi karyawan super itu, saya mau income-nya gede, saya mau sukses di Provision. Sekarang dia nggak ikut teman-temannya ikut keluyuran makan siang, sengaja dia tetap stay di kantor. Ya, dia cerita sama saya, ya, dia bontot dari rumah. Dan jam makan siang dipakai untuk apa? Telepon. Buat jadwal, untuk ngisi malamnya. Oke ya, nanti kan dipakai untuk ngisi waktu-waktu di malam hari. Begitu dia pulang kantor, attack, udah langsung dia presentasi teman-teman, everything. Dan yang luar biasa, hari Sabtu, artinya sebelum dia join di Provision, dia ngomong sama saya, biasanya acara keluarga. Begitu join di Provision, dia tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Bangun pagi-pagi, sengaja bangun pagi-pagi, mungkin lebih pagi dari biasanya sebelum join. Masak dulu, beresin dulu, jam 9 pagi, langsung dia presentasi. Karena Sabtu dia libur, tapi dia nggak pakai untuk waktu keluarga dulu, sementara waktu. Dia presentasi, follow up kayak gini, ya. Sampai sore baru tetap acara. Nah minggu dia, karena dia seorang Kristen, dia ibadah. Maybe sometimes kalau ada di follow up, ya dia follow up lagi. Jadwalnya seperti ini. Capek nggak? Capek. Tapi ini harga yang dia bayar kalau dia masuk. Nah, proses seperti ini yang dia lakukan tidak lama. Sehingga karena dia punya komitmen dan punya jadwal, buat janji untuk isi jadwalnya seperti ini. Sehingga apa? Nggak butuh waktu lama, income-nya bisa naik, langsung bisa full time. Dan ketika dia full time, jadwalnya berubah dari yang seperti ini menjadi begini. Kinerjanya bisa lebih bagus lagi, betul nggak? Betul ya? Nah, seperti itu. Paham ya? Nah itu pentingnya jadwal. Kalau kita nggak punya jadwal, seringkali kita ini nggak sadar kalau waktu kita ini habis untuk hal-hal yang nggak produktif. Makanya kita harus punya habit, punya jadwal. Nah sekarang kita sudah nggak perlu lagi ke Gramedia, ke toko buku, ke Gunung Agung untuk beli agenda. Di handphone Anda sudah ada aplikasi, betul nggak? Namanya aplikasi apa? Kalender. Itu isi jadwal, betul nggak? Diisi jadwal Anda. Diisi jadwal Anda, kegiatan Anda seperti apa? Nah, saran saya, Anda pakai 2 aplikasi di handphone Anda. Ya, sekarang bahasanya canggih.
Aplikasi yang pertama, Anda pakai aplikasi kalender. Aplikasi kalender itu tujuannya untuk kegiatan Anda apa aja. Ya, jam sekian sampai jam sekian. Oke? Ini jadwal. Bicara mengenai jadwal. Aplikasi yang kedua, saya nggak tahu namanya apa. Ya, tapi kalau di iPhone itu ada namanya List to Do. List to Do itu tugas-tugas apa yang harus dilakukan. Contoh misalkan, saya sudah punya list to do. List to do-nya apa? Misalkan, bisa ambil. List to do. Reminder ya, list to do. Sebentar, saya tunjukkan. Ini aja, kalau saya tampil ini saya coba aja ya. Nah, Anda perhatikan. Nah, list dulu bisa gini ya. Ini udah saya dan kalau dan dia hilang. Ya saya ketik ini ya. Bisa ketik ini. Misalkan saya besok, misalkan saya habis presentasi, ya. Misalkan saya ada presentasi hari, ya. Misalkan hari ini saya presentasi orang. Terus saya udah bayangin kan, nanti hari Selasa saya mau telepon dia gitu ya. Saya mau telepon dia untuk follow up gitu. Karena orangnya belum bisa kasih kepastian kapan bisa di follow up misalnya begini. Ya saya langsung buat, misalkan Rabu follow up Pak Ali. Udah, terus saya kasih reminder. On a day, tanggalnya misalkan jam 9 pagi, ya, tanggal 27. Nanti tanggal 27 jam 9 pagi, ini akan muncul notifikasi di handphone saya. Follow up Pak Ali. Lalu saya ingat. Betul gak? Terus misalkan saya di telepon nasabah, tolong dong ambilin berkas klaim saya. Nah, berkas klaim kan nggak bisa masukin ke reminder, nggak bisa masuk ke jadwal. Ya, saya tulis ambil berkas klaim. Nah, misalkan Pak Bijak dibuat lagi tanggal berapa? On the day, tanggalnya berapa? Ya, misalkan jam 9 pagi. Saya biasanya buat jam 9 pagi. Misalkan tanggal 29. Nanti otomatis teman-teman, ini akan di tanggal yang saya tentukan dan di jam yang saya tentukan. Seperti itu. Nah, itu bedanya list to do dengan kalender. Nah, paling nggak Anda punya dua aplikasi itu supaya Anda kerjanya bisa maksimal. Tugas-tugas Anda nggak kelupaan, yang perintilannya nggak. Nah, itu yang saya lakukan. Saya pakai dua itu, ya. Nah, jadi sekarang semua udah high tech, ya. Nggak lagi dicatat, langsung semua di aplikasi, di sebuah handphone aja. Saya kayak sales handphone, ya. Oke. Ada list to do aja pasti macam-macamnya banyak, vendornya banyak, ya. Atau reminder juga boleh, ya. Jadi dua. Kalau kalender itu untuk jadwal kerja Anda, list to do itu tugas yang harus Anda lakukan, ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, kalau Anda lakukan itu semua, Anda akan maksimal, ya. Jadi mulai sekarang Anda harus punya habit yang kedua, punya apa? Agenda, ya. Pak, saya nggak kebiasaan buat agenda 1 bulan. Oke, nggak apa-apa, ya. Anda buat aja per 2 hari ke depan. Yang penting Anda harus kejar kuota yang habit yang pertama, 1 hari ketemu 2 orang. Itu yang Anda kejar dulu, ya. Nah, yang bisa Anda isi mingguan apa misalkan? Minggu depan ada power cut, Anda baca keluaran dulu. Hari
Kemis ada namanya apa? BOP, Anda tulis. Oh, BOP ini. Nah, ini ada ya. BOP misalnya, ini meeting ini saya ganti BOP. Ya kan? BOP. Jadi ada tulis BOP. Nah, otomatis kalau ada BOP, Anda sudah tulis ini ada BOP, teman-teman. Pasti yang Anda lakukan apa? Dari sekarang sampai Kemis Anda sudah mikir, saya harus rekrut seseorang untuk saya bisa bawa ke BOP. Nah, kenapa Anda nggak rekrut? Ya, karena nggak pernah tertulis di jadwal Anda BOP. Jadwal Anda selalu putih bersih dan suci, kan gitu ya. Seperti itu kan. Nah, ya, oke. Sampai situ jelas teman ya. Nah, mulai biasakan. Saya tahu bahwa awalnya pasti kan, tapi percaya sama saya, orang yang sukses pasti punya jadwal. Ya, Anda tahu pembicara ini? Salah satu pembicara Big Year Agency Convention, Pak Herianto, itu lebih sadis sebenarnya. Jadwal dia setahun udah ada. Ya, saya pernah tunjukin statusnya dia. Status waktu itu masih BBM. Full book until next year. Gila nih. Jadi udah penuh jadwalnya, udah tertulis penuh. Ya, nah, jadi kita mau belajar untuk punya jadwal. Kalau Anda punya jadwal, semua akan berjalan dengan teratur. Sehingga Anda punya habit itu sangat bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali. Oke, setuju teman-teman ya? Bisa teman-teman? Bisa ya, oke. Yang ketiga, nah ini membaca buku 10 menit, bukan 10 jam teman-teman. Ya, bukan 10 halaman, 10 menit. Ya, sesibuk apapun pasti Anda bisa melakukan ini. Tentunya buku bukan buku non fiksi ya, jangan buku fiksi ya. Saya sudah baca buku 10 menit Pak, apa? Buku novel ya, buku-buku kartun, bukan seperti itu, tapi buku-buku yang bisa menunjang Anda berhasil dalam kehidupan, dan khususnya berhubungan dengan profesi yang kita geluti di insurance. Oke, membaca buku. Kira-kira di sini ada nggak yang punya habit baca buku rutin setiap hari? Wah, itu luar biasa ya, ada satu. Yang lainnya? Teman-teman, membaca buku itu luar biasa. Ya, membaca buku itu luar biasa. Yuk, kita lihat. Anda baca ini. Coba Anda baca kalimat ini. Kita resapi ya arti kalimat ini. Seorang pembaca, ya, menjalani kehidupan ribuan kali. Oke? Dia menjalani kehidupan apa? Ribuan kali kehidupan sebelum dia meninggal. Seseorang yang tidak pernah membaca hanya menjalani kehidupan sekali. Maksudnya apa jadi? Ada yang bisa kasih ide? Seorang pembaca, dia menjalani kehidupan ribuan kali kehidupan. Okay? Seolah-olah dia hidupnya ribuan kali, betul ya? Sebelum dia meninggal. Tapi seorang yang tidak pernah membaca itu hanya menjalani kehidupan sekali. Maksudnya, saya pertama kali baca kalimat ini saya bingung. Terus saya pikir, oh iya, saya paham. Kira-kira apa teman? Yes. Yes. Oke. Ya, betul. Apa sih dia katakan? Ngomong apa? Sama. Terus sehati ya. Teman-teman gini loh. Orang menulis buku itu nggak sembarangan, betul Pak? Nggak sembarangan, ya. Nggak sembarangan orang menulis buku. Orang menulis buku itu kan berdasarkan pengalaman hidupnya dia. Artinya dia mengintisarikan kehidupannya dia, pengalaman dia yang jalani berpuluh-puluh tahun, diringkes dalam satu buku. Ya, anggap aja satu buku itu adalah kesimpulan pengalaman dia 10 tahun. Anggap aja seperti itu. Ya. Berarti kalau Anda baca bukunya dia, berarti Anda seperti sudah menjalani kehidupannya dia selama 10 tahun. Tanpa Anda harus jalani 10 tahun. Mungkin Anda baca seminggu,
itu sama dengan menjalani 10 tahun kehidupannya dia. Betul? Nah, Anda bayangkan begitu dasarnya membaca